Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Iya. Selamat sore. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa ya hari ini yang mau mimpin doa? Silakan Nada memimpin doa hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nada sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, marilah kita dengarkan lagu nasional berikut dari Sabang sampai Merauke. Suaranya terdengar? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, ikut nyanyi. Berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak makna dari lagu ini? Dari Sabang sampai Merauke, berarti tentang kebangsaan kita, kebesaran Nusantara kita, ya. Serta kita dalam lagu ini menjunjung rasa nasionalis dan cinta tanah air. Nah, salah satu contoh cinta tanah air adalah dengan menjaga kelestarian makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Nah, ini yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu gambar dekoratif hewan, jenis ikan dan ciri-cirinya, dan perkalian bilangan. Ini kita masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah salah satunya nanti kalian akan mengamati dan mengidentifikasi garis, gambar, serta warna yang menjadi unsur dari gambar dekoratif, ya. Kemudian kalian akan membuat gambar dekoratif hewan, nanti disesuaikan dengan imajinasi kalian masing-masing, ya. Kemudian kalian akan belajar juga jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya, ya. Nanti kita akan bahas nih ikan ini cirinya apa, dan kita juga nanti akan belajar tentang perkalian. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar dengan tujuan untuk memperindah objek, ya, objek tertentu. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dan motif tertentu untuk menghias permukaan benda. Banyak gambar dekoratif ini banyak kita temukan, ya, biasanya seperti di kain tradisional, kemudian guci, kemudian perabotan rumah tangga. Nah, yang menjadi objeknya itu adalah biasanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu dekoratif hewan. Gambar dekoratif hewan itu adalah menggambar hewan yang disederhanakan, ya, tanpa meninggalkan gaya aslinya. Nah, itu disebut dengan dekoratif hewan.
Kemudian bentuk dan warnanya pada gambar dekoratif itu terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya itu masih ada ya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggambar dekoratif itu salah satunya adalah titiknya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan garis, ya garis. Kemudian kalian juga harus memperhatikan bidangnya dan juga warnanya, ya gitu. Nah, karena di sini kita sedang membahas dekoratif hewan, kalian lihat tidak di belakang ibu? Background belakang ibu itu gambar apa ya? Gambar ikan. Ini contoh ya, contoh salah satu gambar dekoratif hewan yaitu ikan. Ya, silakan diperhatikan contoh-contoh gambar dekoratif hewan berikut ini. Nah, ikan. Jadi dia bentuknya itu sama seperti aslinya, tetapi warna yang dibuat itu biasanya agak berbeda dengan warna aslinya. Nah, ini lagi contoh ya. Ini contoh dekoratif ikan. Nah, ini juga contoh. Jadi beda ya, Nak. Tuh lihat bentuknya beda-beda, warnanya beda-beda ya. Kemudian ada kupu-kupu. Iya. Kemudian ini ada lagi ikan ya, gambar dekoratif ikan. Ini ada di laut ikannya. Kemudian ada gambar dekoratif kucing. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambar dekoratif hewan. Ya. Bagaimana sampai sini? Anak-anak sudah paham tentang gambar dekoratif hewan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Setelah ini nanti kalian akan ada tugas di LKPD yang sudah Ibu kirimkan, yaitu menggambar dekoratif hewan. Salah satu contohnya seperti ini ya, ikan. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis ikan beserta ciri-cirinya. Yang pertama, Ibu akan memberikan contoh yaitu ikan apa nih? Ada yang tahu nggak ini ikan apa nih? Ikan cupang. Ikan cupang, iya. Yang pertama yang akan Ibu beritahu adalah jenisnya adalah ikan cupang. Ini ikan hias atau untuk dimakan? Ikan hias. Ikan hias ya, biasanya ditaruh di akuarium ya. Ikan cupang, ciri-cirinya. Ada yang tahu secara umum? Ciri-ciri ikan cupang, satu, ciri-cirinya tubuhnya berwarna-warni. Untuk cupang yang jantan itu biasanya dia lebih lincah, sedangkan untuk ekor dan siripnya itu lebar dan panjang, serta warnanya itu cerah-cerah biasanya ya, seperti ini nih. Jadi cerah-cerah, ada merah, ada putih, ada biru ya. Selanjutnya, kira-kira ikan apa ya yang mau Ibu berikan? Contohnya, yang kedua adalah ikan mas. Ciri dari ikan mas, yang pertama matanya kecil lah. Tadi ada yang jawab matanya kecil, benar sekali ya. Jadi matanya agak kecil, lebih kecil daripada ikan nila ya. Kemudian bibirnya tebal. Ya, nanti Ibu kasih gambarnya ya. Kemudian dua sungut di sudut mulut. Ya, jadi di sudut mulutnya itu ada dua sungut ya untuk ikan mas. Kemudian sisiknya itu besar-besar ya. Sisiknya besar-besar, jadi kelihatan sekali ya sisiknya besar-besar. Kemudian jenis ikan ini bisa mencapai 120 sampai 60 kilo, 120 cm dengan berat 60 kilo. Nah, ini dia gambar dari ikan mas. Wah, mirip siapa ini ya? Ada yang mirip nggak? Nggak ada ya? Iya. Kita lanjutkan. Ya, tadi sudah ciri-ciri ikan dan segala macamnya. Sekarang Ibu akan memberikan materi ya. Nah, sekarang kita akan berlatih menghitung nih jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan ya. Kita akan mencoba berlatih menghitung. Minggu-minggu lalu ya, atau di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang menghitung. Sekarang mari kita berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor
dalam waktu 1 bulan. Kira-kira berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Dalam 1 bulan dia menghasilkan 120. Nah, kalau 2 bulan kira-kira menghasilkan berapa? Silakan ditulis di buku atau boleh ditulis di cat. Ya, Bu. Oke, Ibu cek dulu yang sudah menjawab 240. Oke, Uya, betul. Siapa lagi? Masih ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak perhatikan kelanjutannya ya. Nah, ini cara menjawabnya. Dalam waktu 2 bulan, maka banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120. Karena 2 bulan ya, jadi 120 ditambah 120 sama dengan 240. Jika dalam perkalian ditulisnya 2 kali 120. Kenapa? Kita hitung di sini 1, 2, berarti di sini 2. 2 dikali berapa? 120. Jadi bukan 120 dikali 2 ya. Ingat-ingat ya, konsepnya bukan 120 kali 2, tapi 2 dikali 120. Jadi dari sini 1, 2. Maka ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Jika diberlakukan sifat penukaran, maka seperti ini. Jadi 2 kali 120 sama dengan 20 dikali 2. Nah, nih 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kemudian kalikan masing-masing dengan 2, maka dijumlahkan dan hasilnya adalah 240. Sampai sini dulu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada nih, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti yang mau jawab boleh ya di sini nanti ya. Soal yang pertama. Bapak Agus memiliki 3 ember ikan hias. 1 ember ikan hias itu berisi 150 ikan. Siapkan buku tulisnya supaya kalian bisa menghitung nanti ya. Kemudian ditanya berapa banyak jumlah ikan hias Bapak Agus semuanya. Yang mau jawab silahkan. 450. Oke, Felis 450 dari mana? 3 kali 150. Dikali 150 sama dengan berapa tadi? Felis? 150 tambah 150. 150 ditambah 150 ditambah 150 tambah 150 sama dengan 450. 150. Tepuk tangan buat Felis. Baiklah anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini selesai ya. Tapi sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Coba masih ingat nggak apa sih tadi yang dimaksud dengan gambar dekoratif hewan? Menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Iya, betul sekali. Jadi gambar dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Oke anak-anak, ya sepertinya kalian sudah paham ya. Itu tadi adalah simpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang gambar dekoratif, kemudian jenis dan ciri-ciri ikan, dan juga penjumlahan berulang atau disebut juga dengan perkalian. Terima kasih anak-anak semua karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, semangat, dan tentunya ya mudah-mudahan ilmu yang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anak. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Tadi ketuanya siapa tadi? Nada, ya Nada. Silakan dipimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Sekali
Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai ke agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena kalian hari ini sudah semangat dalam hal belajarnya. Kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.